sawit turwarenim borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu dayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yasjabawiyam Niaskolang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Om tuam siwah tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papat apa sambawa Rahimam pundaria kaksi Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permodat kesuam Om santi Melihat makna mendalam dari tradisi tumpah kandang dalam Bali Story.
Barack Obama dan keluarganya mencoba arung jeram di Desa Bongkasa, Badung. Melihat suasana lebaran di mancanegara, sesaat lagi. Melihat langsung keindahan destinasi wisata baru berlokasi di Bukit Asah yang berada di timur Pulau Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda. Pagi tentunya kami akan bawakan berita menarik dan juga informatif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Di Bali tak hanya manusia yang memiliki ulang tahun, tapi juga hewan. Ulang tahun atau tepatnya upacara selamatan terhadap binatang biasanya dilaksanakan dalam tradisi tumpek kandang. Ya, tak hanya sekedar pelestarian budaya, tradisi tumpek kandang yang dilaksanakan umat Hindu di Bali memiliki makna yang sangat mendalam. Selengkapnya akan kami sajikan hanya di Bali Story berikut ini. Tumpek kandang adalah salah satu tradisi yang masih dilestarikan warga Hindu Bali. Selain tumpek kandang ada 5 tradisi tumpek lainnya, yakni tumpek landep, tumpek wariga, tumpek kuningan, tumpek relut, dan tumpek wayang. Tumpek bermakna bertemunya hari terakhir yakni Sabtu dengan pancawara terakhir yakni Kliwon. Tradisi ini dilaksanakan setiap hari Sabtu Kliwon Wuku Uye dalam kalender Bali. Wuku adalah perhitungan 30 minggu dalam kalender Bali. Uye merupakan nama buku yang ke-22. Tradisi dilaksanakan setiap 7 bulan kalender Masehi atau tepatnya setiap 1 kali dalam 210 hari. Dalam pelaksanaan tradisi ini, umat Hindu di Bali berpegangan pada Lontar Sundarigama. Lontar Sundarigama merupakan kitab yang memberi petunjuk tentang pelaksanaan berbagai macam tradisi dan hari besar agama Hindu. Lontar Sundarigama menyebutkan, hari tumpek kandang adalah upacara selamatan untuk binatang yang disembelih dan binatang peliharaan yang pada hakikatnya untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa. Dalam manifestasinya Sang Hyang Rare Angon atau penggembala makhluk. Pada saat pelaksanaan tradisi tumpek kandang, binatang khususnya hewan peliharaan diberikan upacara selamatan dengan menggunakan beberapa macam banten dan dipercikan air suci. Upacara ini dimaksudkan untuk memberikan penyucian terhadap binatang yang dipelihara. Tradisi tumpek kandang bertujuan untuk mengajarkan cinta kasih yang besar kepada seluruh ciptaan Tuhan dan mengajarkan sifat saling menghargai. Tak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada binatang, tumbuhan, dan seluruh ciptaannya. Umat Hindu tetap melaksanakan tradisi ini karena sesuai ajaran agama yang dianjurkan menjaga keharmonisan hidup dengan semua makhluk dan alam semesta, atau dikenal dengan istilah Trihita Karana. Selain itu, tumpek kandang juga untuk mengingatkan bahwa umat Hindu sebagai manusia memiliki triguna. Triguna adalah 3 unsur dasar dari sifat manusia yang terdiri dari satwam, rajas, dan tamas. 2 bagian dari triguna yaitu rajas, sifat yang penuh ambisi dan nafsu, serta tamas, sifat pemalas adalah bagian sifat yang ada pada binatang. Sehingga pada tumpek kandang ini umat Hindu memohon agar dijauhkan dari sifat tersebut dan hanya dikembangkan sifat satwam atau sifat damai. Walaupun tidak ada yang mengetahui secara pasti sejak kapan tradisi ini dimulai, namun tradisi tumpek kandang sudah berlangsung sejak lama, berbarengan dengan tradisi 5 tumpek lainnya. Tradisi tumpek kandang semakin populer di kalangan masyarakat. Tak hanya dari kalangan masyarakat pribadi yang memiliki hewan peliharaan saja, bahkan seluruh kebun binatang di Bali sudah rutin menggelar pelaksanaan tumpek kandang.
Dua orang pelaku pencurian disertai kekerasan di kawasan Lembang, Jawa Barat nyaris dibakar warga. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga bulan Fitri membawa berkah bagi kita semua. Dan jangan lupa mengganti menu Hari Raya ini dengan ikan, supaya bebas kolesterol dan tidak saya tenggelamkan untuk Hari Raya ini. Tapi setelah Hari Raya tidak makan ikan, pasti saya tenggelamkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini menjadi momentum kita semuanya untuk meningkatkan kembali rasa persaudaraan kita, rasa persatuan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 2, 3, 0, peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh, yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini, Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Satu standby, Cam 2 standby, 1B2 on air. Jalan-jalan mudik lebaran bersama sanak keluarga. Jaga diri di perjalanan agar selamat dan bahagia. Ingatlah selalu jaga kesehatan, waspada membawa kendaraan. Pergi silaturahmi untuk kembali. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. 2 orang pelaku pencurian disertai kekerasan di kawasan Lembang, Jawa Barat nyaris dibakar warga. Motor yang dikendarai kedua pelaku pun tak pelak jadi bulan-bulanan warga. Inilah detik-detik motor pelaku pencurian disertai kekerasan dibakar warga di kawasan Kampung Bosya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Motor yang dikendarai 2 pelaku, Rudiansyah dan Yanuar, jadi bulan-bulanan warga usai korban berteriak meminta tolong dari warga sekitar. Kedua pelaku pun nyaris diamuk warga setempat. Kini Rudiansyah dan Yanuar pun tengah mendekam di ruang tahanan Polsek Lembang. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tak segan melukai korbannya dengan senjata tajam agar korban menyerahkan barang berharganya. Dari 3 pelaku komplotan begal motor di kota Surabaya berhasil ditangkap polisi. Pelaku beralasan mencuri motor untuk kebutuhan mudik lebaran. Inilah rekaman CCTV aksi para pelaku begal yang memaksa 2 korbannya masuk ke dalam mobil. Sementara seorang pelaku lainnya membawa kabur motor korban saat penganiayaan berlangsung. 2 dari 3 komplotan begal, yakni Mat Syahri dan Nurholis warga asal Sampang, Madura akhirnya ditangkap jajaran Reskrim Polsek Wonocolo, Surabaya. Dari tangan 2 tersangka, petugas mengamankan 1 unit motor dan sepucuk senjata air gun beserta amunisi yang digunakan untuk mengancam korban di dalam mobil. Para pelaku mengaku mencuri motor untuk modal mudik lebaran. Akibat perbuatannya, mereka terancam kurungan 7 tahun penjara. Sementara 1 pelaku masih dalam pengejaran petugas. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Hari kedua Lebaran, Presiden Joko Widodo mudik ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Rencananya Presiden akan berada di Solo hingga Rabu mendatang. Senin siang, rombongan mobil Presiden tiba di kawasan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Presiden Jokowi beserta Ibu Negara pulang ke kampung halaman dengan mobil pribadi untuk acara internal bersama keluarga. Rencananya sore ini Presiden Jokowi akan membagikan ribuan sembako kepada warga di Gedung Geraha Sabah. Sementara acara Bapak itu saja yang bisa diliput. Ya, jam 4, jam setengah 4 lah. Nanti ketemu di sana. Presiden dijadwalkan berada di Solo hingga Rabu mendatang. Kurniawan Arif melaporkan untuk NET. Pulang ke kampung halaman, Presiden Joko Widodo bagikan ribuan paket sembako kepada warga di Solo, Jawa Tengah. Warga yang datang bahkan sudah mengantri sejak pagi hari. Mudik ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah, Senin sore Presiden Joko Widodo bagikan paket sembako kepada warga. Presiden yang datang ke lokasi dengan berjalan kaki karena berada tak jauh dari kediamannya menyempatkan diri untuk menyapa warga. 4.000 paket sembako tersebut dibagikan di halaman Gedung Geraha Sabah yang merupakan milik keluarga Jokowi. Warga pun rela mengantre hingga berjam-jam. Tak sekedar untuk mendapatkan paket sembako, mereka juga ingin bertemu langsung dengan orang nomor 1 di Indonesia ini. Saya antri jam 6, terus katanya jam 9 tidak jadi, jam 12 tidak jadi lagi, katanya tidak bagi. Terus saya tiduran di masjid dekat rumahnya Pak Jokowi, terus katanya jam 4 bagi lagi, saya kesini lagi. Petugas keamanan juga mengatur antrean agar warga tidak berdesakan. Hingga Rabu nanti, Presiden Jokowi dijadwalkan akan menghadiri sejumlah agenda di wilayah Solo Raya. Kurniawan Arif melaporkan untuk NET. Usai berwisata ke Jatiluwi, Barack Obama dan keluarganya mencoba arung jeram di Desa Bongkasa, Badung. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia.
Sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, Hari Raya Idul Fitri, setelah sebulan kita menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh hikmat, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri, selamat Lebaran, 1 Syawal 1438 kepada kita semua yang merayakannya hari ini, pada seluruh masyarakat yang merayakan pada hari ini. Semoga Hari Raya ini memberikan kita kebahagiaan, fitrah. Semoga kita mendapat kebahagiaan dengan seluruh amal ibadah kita selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Republik Indonesia, mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Satu standby, Cam 2 standby, 1B2 on air. Jalan-jalan mudik lebaran bersama sanak keluarga. Jaga diri di perjalanan Agar selamat dan bahagia. Ingatlah selalu jaga kesehatan. Waspada membawa kendaraan. Pergi silaturahmi untuk kembali. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran. Selamat hari lebaran. Minal aizin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Lebaran. Inal Usai menikmati indahnya panorama Jatiluwi Minggu kemarin, Senin siang tadi Obama dan keluarganya mencoba arung jeram di Desa Bongkasa di Badung ya. Selama 2 jam Obama dan rombongan mengarungi jeram Sungai Ayung.
Iring-iringan mobil Barack Obama tiba sekitar pukul 11.30 di Banjarkarang Dalam, Desa Bongkasa yang merupakan lokasi start rafting. 5 perahu karet dengan pemandu berpengalaman disiapkan oleh operator arung jeram. Sekitar 2 jam Obama dan rombongan menyusuri Sungai Ayung hingga lokasi finish di depan Hotel Four Seasons tempatnya menginap. Pemilik operator arung jeram mengaku terkejut dan tidak menyangka Obama akan menggunakan jasa arung jeram miliknya. Kita sih surprise banget, senang dan takut gitu loh, karena kan gimana pun juga namanya orang nomor 1 di dunia didatangi kita ke desa rafting ini. Kita harap-harap sih semoga desa rafting ke depannya bisa dipromosikan, menjadi lebih ramai dan bagus semuanya. Pengunjung lain terpaksa menunggu giliran mengarungi jeram sampai rombongan Obama selesai. Hingga kini belum diketahui lokasi wisata yang akan dikunjungi Obama selanjutnya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Momen kunjungan Barack Obama di Bali ramai diperbincangkan netizen di media sosial. Beberapa tempat wisata populer di Bali diprediksi masih akan dikunjungi oleh Obama. Datang sejak Jumat malam, kehadiran keluarga Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama di Pulau Dewata berhasil menjedot perhatian warga Indonesia hingga wisatawan asing yang berlibur di Bali. Rangkaian kunjungan Obama diabadikan netizen dan diunggah di media sosial. Seperti saat mengunjungi Agung Rai Museum of Art di Gianyar Sabtu kemarin. Obama sempat menyeruput segarnya es kelapa muda ini. Foto ini viral dan diunggah oleh sejumlah netizen. Foto lainnya yang mengundang perhatian netizen ialah saat Obama berfoto bersama para penari Bali di luar Arma Museum. Ada pula foto Obama bersama petani dan warga di pinggir sawah Jatiluwi. Rangkaian kunjungan Obama masih akan berlangsung hingga Rabu esok. Minggu kemarin, Obama mengisi waktu liburannya dengan mengunjungi persawahan terasering di Jatiluwih, Tabanan. Kedatangan Obama dijaga ketat. Obama juga sempat menyapa warga setempat. Kedatangan Barack Obama tak luput dari perhatian wisatawan di kawasan ini. Bersama sang istri Michelle, Obama berjalan kaki menyusuri persawahan terasering di Jatiluwih sembari menikmati keindahan alam di kawasan ini. Bapak Obama tadi, artinya kita sih sudah punya route track yang tertentu. Tapi beliau tadi tidak menuruti artinya track kita. Artinya beliau itu menuruti kata hatinya. Nah itu beliau tadi kurang lebih 1 jaman beliau di lapangan. Nah artinya menikmati artinya keindahan alam yang kita punya. Kehadiran Obama yang sempat mengejutkan wisatawan asing di Jatiluwih justru mengundang antusias. Jatiluwih tersohor setelah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 2012. Persawahan terasering di Jatiluwih menjadi tempat kedua yang dikunjungi Barack Obama selama berlibur di Bali. Sebelumnya, Obama juga sempat berkunjung ke Museum Arma Ubud. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pura Tirta Empul menjadi pilihan wisata yang tawarkan kekhasan budaya dan ritual Hindu Bali. Tempat ini pula layak rencananya akan menjadi salah satu destinasi wisata Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama. Keindahan arsitektur khas tempat Hindu Bali hingga melihat langsung ritual melukat di mata air suci. Inilah yang akan dinikmati Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama di wisata Pura Tirta Empul, Desa Manukaya, Gianyar. Pura Tirta Empul dibuka setiap hari dan mulai ramai sejak pukul 10 pagi. Sebelum masuk ke kawasan terluar pura, sesuai aturan yang berlaku, setiap wisatawan harus memakai kain untuk menutup kaki. Memasuki area pura, pemandangan arsitektur khas Pulau Dewata yang memanjakan mata. Mulai dari stupa hingga berbagai jenis candi bentar yang tentu saja menjadi lokasi foto favorit para turis. Masuk ke dalam bagian utama pura, wisatawan berambut panjang wajib mengikat rambutnya. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus kebersihan area paling dalam dari Pura Tirta Empul yang menjadi tempat umat Hindu bersembahyang. Iya, kawasan pura dan juga mata air Tirta Empul ini setiap harinya dipakai sebagai tempat ritual keagamaan untuk warga Hindu di Pulau Dewata, Bali. Karena itu tempat ini pula dianggap sebagai tempat suci di pulau ini. Diharapkan wisatawan yang datang untuk berkunjung ke tempat ini menaati berbagai peraturan yang memang disiapkan di berbagai sudut yang ada di lokasi wisata ini. Pura Tirta Empul bermakna air suci yang keluar dari tanah dan dikenal akan ritual melukatnya, yaitu ritual pembersihan diri yang setiap harinya dilakoni puluhan bahkan ratusan warga Bali dan para wisatawan. Ritual ini dipercaya dapat mengobati jiwa dan raga. Wisatawan pun tak dipungut biaya untuk menikmati wisata di Pura Tirta Empul.
Kekhasan budaya juga ritual inilah dipilih Barack Obama dalam liburannya di Pulau Dewata. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Melihat langsung suasana lebaran di mancanegara, sesaat lagi tetap di NET Bali. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga bulan Fitri membawa berkah bagi kita semua. Dan jangan lupa mengganti menu Hari Raya ini dengan ikan. Supaya bebas kolesterol dan tidak saya tenggelamkan untuk Hari Raya ini. Tapi setelah Hari Raya tidak makan ikan, pasti saya tenggelamkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini menjadi momentum kita semuanya untuk meningkatkan kembali rasa persaudaraan kita, rasa persatuan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Hai guys, welcome to Mega. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan, ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Lebaran. Innal Ya, dari mancanegara, CJ Virakania Armani, Yanu Endar Prasetyo dan juga Navira Chandra Prastiwi merekam bagaimana suasana Idul Fitri di Belanda, Amerika dan juga di Serbia. Seperti apa ya lebaran di negeri orang? Kita lihat langsung videonya berikut ini. Dan berada di Masjid Islam Indonesia Al-Hikmah Den Haag. Nah, seperti apa suasana Hari Raya Idul Fitri di sini? Yuk ikut sama saya.
Ibadah salat Id dimulai tepat pada pukul 9 pagi dan lebih dari 1.500 jamaah memenuhi lokasi hingga keluar masjid. Tidak hanya warga negara Indonesia, jemaah yang hadir juga dari Maroko, Turki, dan Belanda. Selepas salat, jemaah berkumpul dengan kerabat sambil menikmati penampilan rebana dari perkumpulan warga. Acara kemudian dilanjutkan halal bihalal bersama Duta Besar RI untuk Belanda di Wisma Duta. Selain bisa menikmati sajian khas tanah air seperti soto Betawi, mie ayam, ikan bakar, rendang, sate kambing, kambing guling, nasi kebuli, dan cendol. Warga juga menikmati lantunan musik dangdut. Acara ini cukup mengobati kerinduan bagi warga yang tidak dapat merayakan Hari Idul Fitri di tanah air. Berlebaran di Missouri punya nuansa yang agak berbeda. Sehari sebelum acara, sempat terjadi ancaman bom dari orang tak dikenal. Salat Idul Fitri di Missouri, Amerika Serikat ini digelar untuk sekitar 1.000 lebih warga muslim di kota Columbia dan sekitarnya. Polisi pun menyisir lokasi dan beberapa jam kemudian menyatakan lokasi aman dari bom. Alhamdulillah tidak ada kepanikan dan hingga acara selesai digelar, semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Di Serbia, warga muslim di Beograd baik warga lokal maupun ekspatriat berbondong-bondong mendatangi Masjid Bajrakli, masjid peninggalan kerajaan Ottoman Turki yang terletak di pusat kota Beograd untuk menunaikan salat Id 1 Syawal 1438 Hijriah. Salat dimulai tepat pukul 7 waktu musim panas Eropa Tengah, dimulai dan diakhiri dengan khotbah. Suasana makin syahdu saat ditemani merdunya suara grup vokal yang berasal dari kota Novi Pazar. Muslim dari berbagai penjuru dunia seperti Turki, Indonesia, Afrika, Palestina, Syria, dan berbagai negara lainnya ikut meramaikan acara salat Idul Fitri ini. Mereka saling mengucapkan Eid Mubarak ataupun seraikan bajram dan saling berpelukan. Hangatan yang sangat berharga di tengah minoritas kaum muslim di Serbia. Nah, sekarang kita akan langsung berangkat ke Turki, mencicipi halfasi, camilan khas yang sudah ada sejak zaman Osmanli Turki 600 tahun yang lalu. Netizen Billy Brilliant mengirimkan videonya untuk NetCJ. Terbuat dari tepung, manis dengan tekstur yang unik. Inilah halfasi, camilan khas kota Eskişehir, Turki, yang sudah ada sejak zaman Osmanli Turki 600 tahun lalu. Pilihan rasanya beragam, ada kakao, vanila, hingga kacang pistachio. Sementara harganya mulai dari 6 lira Turki atau sekitar Rp23.000. Nah, saya baru saja membeli helvase yang merupakan camilan khas dari kota Eskişehir, Turki. Nah, helvase ini cocok banget buat dijadikan oleh-oleh kalau kamu pergi ke Eskişehir, khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, dalam kebudayaan masyarakat Turki, halfasi jadi hidangan wajib Hari Raya Idul Fitri. Sambut pertengahan musim panas, warga Swedia punya cara mengungkapkan kebahagiaan mereka. Anak-anak sampai orang dewasa menari mengelilingi Maypole, simbol pertengahan musim panas. Helena Risma Pardede berbagi videonya untuk kita. Warga Swedia ungkap kebahagiaan dan rayakan Midsummer. Semua orang, tua, muda, anak-anak, dan dewasa menari bersama mengelilingi Maypole yang menjadi simbol dari pertengahan musim panas. Diiringi nyanyian khas pertengahan musim panas, lagu Smogrudurna, warga bergembira, berpegangan tangan dan menirukan gerakan binatang seperti burung dan katak. Sebelum perayaan dimulai, warga arak-arakan di jalan sambil mengenakan pakaian tradisional dan mengenakan aneka hiasan dari birch tree dan bunga-bunga liar. Selamat pagi, hari ini saya akan mengikuti keriaan perayaan Midsummer di Swedia. Tadi saya sudah mencoba membuat krans bunga dan saat ini saya pakai. Ini semua bunganya berasal dari bunga-bunga liar loh. Tiap Jumat antara tanggal 19 dan 25 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional. Warga rayakan hari yang dianggap paling terang. Saat pertengahan musim panas, matahari terbit pukul 3:30 pagi dan terbenam di atas pukul 10 malam. Selanjutnya kita langsung ke Kanada. Menghargai keragaman suku dan juga budaya asli, digelarlah perayaan National Aboriginal Day. Seluruh suku asli Kanada berkumpul dan memeriahkan acara keragaman budaya ini. Rida Rahadian punya informasi selengkapnya berikut ini.
membentuk putaran, mengenakan pakaian tradisional lengkap ala suku aborigin, kemudian menari bersama. Inilah kemeriahan perayaan National Aboriginal Day di Montreal, Kanada yang diperingati setiap 21 Juni. Perayaan ini adalah peringatan bagi bangsa Kanada untuk mengenali penduduk asli atau indigenous people di negeri Maple ini beserta kebudayaannya. Berbagai suku dari penduduk asli turut hadir, seperti First Nation, Inuit, dan juga Métis people, atau hasil percampuran penduduk asli dengan ras Eropa. Mereka datang menggunakan pakaian adatnya seperti warrior dress, healing dress, dan lainnya. Populasi penduduk asli Kanada saat ini semakin terpinggirkan seiring pesatnya pembangunan. Hal ini membuat Gubernur Jenderal Romuald LeBlanc memproklamirkan Hari Aboriginal National pada tahun 1996 untuk mengenali keberadaan penduduk asli. Aboriginal Day is really important for all Indigenous peoples because we honor our ancestors, we honor our presence today and our diversity. We get to we just honor our presence here, that we're still thriving as a nation, as a tribe, as Indigenous peoples. Peringatan National Aboriginal Day kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena dilaksanakan di 8 kota di seluruh negeri. Mulai dari Vancouver, Yellowknife di bagian barat, hingga Halifax di bagian timur Kanada. Di Montreal, peringatan ini berlokasi di Place des Arts yang berada di pusat kota. Melihat langsung keindahan destinasi wisata baru berlokasi di Bukit Asah yang ada di timur Pulau Bali. Sesaat lagi kami hadirkan hanya di Net Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, Hari Raya Idul Fitri, setelah sebulan kita menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh hikmat, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri, selamat Lebaran, 1 Syawal 1438 kepada kita semua yang merayakannya hari ini, pada seluruh masyarakat yang merayakan pada hari ini. Semoga hari raya ini memberikan kita kebahagiaan, fitrah. Semoga kita mendapat kebahagiaan dengan seluruh amal ibadah kita selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Republik Indonesia, mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Hai guys, welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Satu standby, Cam 2 standby, 1B2 on air.
lebaran bersama sanak keluarga. Jaga diri di perjalanan agar selamat dan bahagia. Ingatlah selalu jaga kesehatan, waspada membawa kendaraan. pergi silaturahmi untuk kembali. Selamat mudik lebaran, selamat mudik lebaran, selamat mudik lebaran. Selamat hari lebaran, minal aizin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari lebaran. Innal Nah, bagi Anda yang mudik atau berlibur ke Yogyakarta, CJ Bayu Setiawan punya rekomendasi tempat kece untuk berfoto. Kira-kira di mana saja tempatnya? Biar lebih jelasnya lagi, kita lihat langsung vlognya berikut ini. Yo, what's up netizen, buat kamu yang mudik ke Jogja pasti pengen dapet dong foto-foto kece, foto-foto keren di Yogyakarta. Dan saya punya rekomendasi tempat yang bisa bikin kamu dapat momen kece atau foto kece dan pastinya wajib ketika berkunjung ke Yogyakarta. Salah satunya adalah di belakang saya adalah Tugu Yogyakarta. Ini adalah ikonnya kota Jogja, jadi kamu belum ke Jogja kalau belum pernah foto di Tugu ini. Jadi jangan lupa, jangan lewatkan foto ini. Sekarang saya mau lanjut kemana lagi, ikuti saya. Nah, netizen, selanjutnya kita bisa berfoto dengan background mural Pancasila. Buat kamu yang berjiwa Pancasila bisa datang nih berfoto kece di sini, tepatnya di Stadion Kirdosono Yogyakarta. Saya lanjut lagi, mau kemana? Nah, netizen, selanjutnya spot foto yang bisa kamu pilih adalah kawasan Malioboro Yogyakarta. Sepanjang perjalanan ini, sepanjang jalan ini tempatnya Instagram material banget, jadi wajib kamu berfoto di sini. Nah, kalau kamu capek nih di jalan-jalan di Malioboro, sekarang ada sewa sepeda gratis. Dengan hanya menunjukkan kartu identitas kamu berupa KTP, kamu bebas memakai sepeda ini, sepeda yang telah disediakan, berkeliling kawasan Malioboro dari utara rel kereta api hingga 0 km. Nah, netizen, terakhir adalah kawasan Keraton Yogyakarta. Nah, di sini adalah kediaman Sultan Yogyakarta yang juga menjadi gubernur Yogyakarta. Dan kalau kita masuk ke dalam, kita akan mendapati suasana Jawa tempo dulu. Selain ini, di kawasan keraton juga di sebelah barat ada masjid gede, bisa menjadi wisata religi, dan selanjutnya ada Taman Sari yang merupakan tempat pemandian sultan. Dan yang teristimewa dari semua tempat yang saya rekomendasikan tadi, semuanya dalam satu lokasi dan jaraknya tuh lumayan dekat-dekat. Jadi kamu bisa berjalan kaki atau tadi nyewa sepeda. Demikian, selamat mudik di Yogyakarta dan tetap jaga keamanan, keselamatan, kenyamanan. Sampai jumpa dan sampai di Jogja lagi. See you, bye-bye. Ya, selain spot foto kece yang ada di Yogyakarta yang tadi ya, mulai libur lebaran tahun 2017 ini pemerintah Kota Yogyakarta juga menyediakan fasilitas sepeda publik gratis untuk wisatawan. Menghabiskan libur lebaran di Kota Gudeg Yogyakarta tak lengkap bila belum mengunjungi jalan ikonik nan legendaris, apalagi kalau bukan Malioboro.
Akhir tahun 2016 lalu, jalan ini sudah diresmikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai kawasan pedestrian. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengelilingi Jalan Malioboro. Bisa dengan jalan kaki, naik andong, atau yang paling baru bisa menggunakan sepeda gratis ini. Cukup dengan menyerahkan kartu identitas dan nomor HP kepada petugas, nantinya sepeda ini dapat digunakan selama 30 menit. Sekarang waktunya saya jalan-jalan. Tak ingin kelelahan berjalan kaki, sepeda dapat menjadi alternatif bagi wisatawan menyusuri jalan sepanjang 500 meter ini. Lokasi yang dulunya dipadati parkir kendaraan bermotor, kini disulap menjadi kawasan ramah pejalan kaki maupun pengguna sepeda seperti saya. Pepohonan rindang melengkapi area bersepeda. Selain yang saya gunakan ini, masih ada 19 unit sepeda yang disediakan pemerintah kota Yogyakarta untuk memfasilitasi wisatawan Malioboro selama libur Lebaran. Saya udah lama kan nggak main ke Malioboro, pas datang ke sini ada kabar kalau sepeda gratis itu benar-benar sangat membantu. Karena kita tahu sendiri kan di Malioboro kan luas ya, dari ujung ke ujung itu kalau menurut saya kalau jalan itu terlalu jauh, dan dengan adanya fasilitas sepeda gratis ini itu sangat membantu buat kita para wisatawan, dan itu juga mungkin bisa menjadi daya tarik baru. Kita tuh belum terlalu banyak yang tahu ya Mbak ya, ternyata kalau ada fasilitas sepeda gratis yang ada di Malioboro ini. Terus kalau bisa juga ada fasilitas jalannya, jalan untuk para pesepedanya. Tak mau bersepeda, moda transportasi ini juga digemari warga untuk foto bersama. Sepeda publik gratis ini tersedia mulai jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Iya, tidak hanya bisa digunakan untuk wisata belanja saja, namun dengan sepeda ini kita juga bisa mengunjungi objek wisata lain di sekitar sini. Salah satunya Museum Benteng Vredenburg. Jadi saya tinggal parkir di parkiran portable, lalu tinggal jalan deh. Yuk kita ke sana. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Mulai dari menikmati keindahan Malioboro, berbelanja, hingga berfoto-foto ria di museum. Selamat libur Lebaran. Aulia Rizky, Sebastian Dimas melaporkan untuk NET. Ya, yang ini masih tentang wisata juga ya. Kita sekarang langsung ke Banyumas. Ada satu lokasi wisata yang lagi hype banget di sana, yaitu bermain sepeda gantung di udara. Yang ini sama seperti yang di Lembang, Jawa Barat ya. Tapi kalau di sini ketinggiannya hanya sampai 10 meter saja. Menyusuri seutas tali dengan sepeda dan mengayuhnya dengan jarak tempuh 200 meter. Semakin menantang karena sepeda berada di ketinggian 10 meter. Wow, siapa yang mau coba? Jika singgah di Banyumas, Jawa Tengah, wisatawan bisa mampir ke objek wisata Baturaden ini. Sambil mengayuh sepeda, jangan lupa selfie ya. Abadikan momen langka dengan latar belakang pemandangan perbukitan yang hijau dan rindang. Tidak hanya sepeda gantung, wisatawan juga dapat menikmati tantangan lain, yakni bermain ayunan di atas awan. Yang penting aman, harus berat badannya seimbang gitu kan, jangan terlalu berat badannya, jangan terlalu berat gitu kan. Di sini maupun yang di situ seru lah, pokoknya untuk selfie yang suka seneng foto-foto asik. Oke. Jangan khawatir, semua wahana menantang ini dijamin aman, sebab perangkat keselamatan amat diperhatikan pengelola. Juga kita siapkan juga sepeda, tapi juga di awang-awang atau di atas, sehingga itu saya yakin akan sangat-sangat menarik, utamanya buat para wisatawan. Insya Allah semua ini sudah dicek, kami sudah koordinasi dengan Dinas Cipta Karya, dengan pokoknya bidang itu sudah dinyatakan aman dan sudah ada bukti bahwa ini sudah safety. Untuk masuk ke objek wisata Baturaden, wisatawan dikenakan tiket masuk sebesar Rp14.000. Sedangkan untuk menikmati wahana sepeda gantung dan ayunan, wisatawan dapat membayar tiket Rp20.000. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET. Kita kembali ke Pulau Dewata Bali. Ada destinasi wisata baru yang berlokasi di Bukit Asah yang berada di timur Pulau Bali. Nah, Aries Hendra berbagi videonya untuk Anda. Hijau dan biru berpadu di Bukit Asah, Desa Bukbuk, Karangasem, Bali.
Sesuai namanya, Bukit Asah berarti bukit yang memiliki dataran. Rerumputan yang luas jadi alas favorit pengunjung untuk menikmati lukisan alam di Bali Timur ini. Untuk sampai ke Bukit Asah dari kota Denpasar menempuh waktu sekitar 2 jam. Pemandangan matahari terbit selalu ditunggu pengunjung Bukit Bukbuk. Eits, saat matahari terbenam, bias sinar surya juga tampak cantik kalau dilihat dari Bukit Asah. Ya memang wilayah Karangasem terus berkembang potensi wisatanya. Sejumlah wisata pantai sudah populer di sana ya, seperti Pantai Amet, Tulamben, Pantai Perasi, Candi Dasa, Labuan Amuk, serta Bias Tunggal. Tentunya Bukit Asah Bukbuk ini bisa menjadi alternatif wisata Anda, apalagi saat liburan seperti saat ini ya. Nah, liputan tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda, di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga. Saya Gita Natalia, Matur Suksma. Om Santi, Santi, Santi Om. And you lonely up there in utopia, where nothing will ever be enough. Happily numb, so comfortable we're living in a bubble, so comfortable we cannot see the trouble. So put your rose-colored glasses on and party on.